Malam itu, aku tidak pernah menyangka kalau satu kalimat sederhana dari mulut teman anakku akan mengubah cara pandangku tentang diriku sendiri. Aku dari dulu kagum sama tante. Hanya itu, pelan, hampir seperti bisikan. Tapi jantungku serasa berhenti sesaat. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Kalian pernah nggak, tiba-tiba ada orang yang jauh lebih muda, teman anak kalian sendiri, bilang kalau dia kagum sama kalian? Rasanya aneh, hangat, tapi juga salah. Manis, tapi juga bikin takut. Dan malam itu, semua bermula. Namaku Rina, usia 39 tahun. Janda, satu anak laki-laki usia 20 tahun, namanya Dimas. Teman dekat Dimas, namanya Fadil, 21 tahun. Dan aku masih ingat jelas, di teras rumah kecilku yang sederhana, di bawah lampu kuning yang temaram, Fadil menatapku dengan mata yang serius dan berkata pelan, "Tante, tahu nggak, dari dulu aku kagum sama tante. Tapi mungkin itu nggak mungkin ya." Saat itu aku cuma bisa diam. Jari-jariku gemetar memegang gelas teh panas. Kagum? Teman anakku sendiri? Dan katanya, itu tidak mungkin? Kalian penasaran kan, kenapa dia bisa bilang begitu? Dan kenapa aku, perempuan hampir 40 tahun, tiba-tiba merasa hidupku seperti baru dinyalakan lagi? Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Bukan kota besar seperti Jakarta, tapi cukup ramai. Rumahku ada di perumahan sederhana. Gangnya sempit, kalau dua motor berpapasan harus pelan-pelan. Pagi-pagi selalu terdengar suara ibu-ibu nyapu, suara bakul sayur lewat, dan azan subuh dari mushola kecil di ujung gang. Rutinitasku sebenarnya biasa saja. Jam 5 pagi aku sudah bangun. Aku cuci muka, wudhu, lalu sholat. Setelah itu aku masuk dapur. Dapurku kecil. Lantainya keramik putih agak kusam. Di sudut ada kompor gas 2 tungku, rak piring dari aluminium, dan meja kayu yang sudah penuh bekas goresan pisau. Di atas meja itulah aku biasanya memotong sayur, mengulek sambal, dan menyiapkan sarapan untuk Dimas. Biasanya menu kami sederhana. Telur dadar, tempe goreng, kadang-kadang sayur sop kalau lagi sempat. Sambil masak, aku sering nyalain radio kecil di atas kulkas. Suaranya agak serak, tapi cukup menemani. Jam 6:30, Dimas keluar kamar dengan rambut acak-acakan. "Bu, sarapan apa?" "Telur sama tempe, Mas. Mau teh manis apa air putih?" "Teh manis, tapi jangan terlalu manis." Kayak hidupku yang biasa-biasa aja. "Ih, kayak biasa-biasa aja tapi minta kuota terus." Aku tertawa, dia cengar-cengir. Rumah kecil kami terasa hangat dengan candaan ringan seperti itu. Dimas kuliah di salah satu kampus swasta di kota kami. Bukan kampus mewah, tapi cukup bagus. Dia ambil jurusan teknik informatika, katanya, biar nanti bisa kerja di mana saja. Aku sendiri, sejak suamiku meninggal karena kecelakaan 3 tahun lalu, membuka usaha kecil-kecilan rumah, jahit baju. Mesin jahit tua peninggalan ibu masih kupakai sampai sekarang. Siang hari, setelah beres masak dan bersih-bersih, aku duduk di depan mesin jahit di ruang tengah. Di depanku ada jendela besar menghadap jalan gang. Tirai tipis warna krem biasanya terbuka supaya angin bisa masuk. Suara mesin jahit ter-ter-ter-ter jadi musik sehari-hariku. Sesekali, tetangga mampir. "Mbak Rina, jahit rok ya, pinginnya yang ada karet di pinggang." "Siap Bu ukur pinggangnya sini." Begitu saja hari-hariku berjalan. Biasa, sederhana. Sampai suatu hari, Dimas pulang membawa seorang teman. Pertemuan pertama dengan Fadil. Siang itu panas sekali.
Matahari hampir tepat di atas kepala. Aku sedang menjahit gamis pesanan tetangga ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Dimas masuk, membuka pintu sambil memanggil. Aku bawa temannya. Di belakangnya, seorang pemuda tinggi, kulit sawo matang, rambut hitam sedikit acak, membawa tas ransel hitam. "Permisi, Tante," katanya sambil senyum. Aku mengangguk dan balas tersenyum. "Iya, silakan masuk temannya Dimas ya." "Iya Bu, namanya Fadil," kata Dimas. "Saya Fadil, Tante. Teman kampus Dimas," katanya sambil menjulurkan tangan. Tapi cuma sebentar lalu ditarik lagi, ragu, sopan. "Oh iya Fadil, duduk dulu. Mau minum apa? Teh manis apa air putih?" "Teh manis boleh Tante," jawabnya. Aku ke dapur menyiapkan 2 gelas teh manis. Dari dapur aku bisa dengar suara mereka ngobrol di ruang tengah. "Del, ini rumahku, kecil tapi nyaman lah." "Nyaman kok, Mat, rumahnya hangat." Entah kenapa kata hangat itu menempel di kepalaku. Aku bawa teh, taruh di meja. "Makasih Tante," katanya, menatapku pelan. Matanya tenang. Ada sopan yang jarang kulihat di anak-anak muda sekarang. Hari itu mereka belajar bersama di ruang tengah. Laptop dibuka, buku-buku berserakan. Kadang mereka tertawa, kadang diam, serius. Sesekali, aku melirik tanpa sengaja. Fadil bukan tipe cowok yang sangat tampan, tapi ada sesuatu di dirinya yang membuat nyaman dilihat. Mungkin dari cara dia bicara yang tidak terburu-buru, atau caranya duduk yang rapi dan sopan. Aku nggak kepikiran apa-apa saat itu. Bagiku, dia cuma teman anakku. Itu saja. Babak 3 ketegangan meningkat. Hari demi hari berlalu. Entah sejak kapan Fadil jadi sering datang ke rumah. Kadang untuk belajar bareng Dimas. Kadang katanya cuman, "Numpang wifi sebentar, Tante." Lama-lama sudah seperti anak sendiri. Kalau aku lagi sibuk di dapur, dia suka tiba-tiba muncul di pintu. "Tante lagi masak apa? Wangi banget." "Loh, kagetin aja. Ini cuma sayur asem sama ikan goreng." "Wah, makanan rumah kayak gini yang aku kangenin, Tan." Aku sempat heran. "Loh, ibunya Fadil nggak masak di rumah?" Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ibu aku sudah meninggal, Tante, waktu aku SMP." Hatiku langsung seperti ditarik pelan. "Maaf, Tante nggak tahu." "Nggak apa-apa, Tan. Aku sudah terbiasa. Bapak kerja di luar kota, pulangnya jarang. Jadi sering makan di luar. Makanya kalau ke sini, rasanya kayak rumah beneran." Kalimat itu pelan-pelan masuk ke hati. Aku bukan orang yang gampang baper, tapi cara dia ngomong tulus sekali. Sejak itu, setiap Fadil datang, aku seperti refleks ingin menyiapkan sesuatu. Teh hangat, gorengan, atau sekadar kerupuk di piring kecil. Momen-momen kecil yang mulai aneh di hati. Suatu sore hujan turun deras. Atap seng tetangga terdengar berisik langit mendung, udara jadi dingin. Dimas belum pulang, katanya ada rapat organisasi kampus. Tiba-tiba ada pesan di HP-ku. "Fadil, Tante boleh ke rumah? Aku dekat sini, kehujanan. Nggak enak kalau pulang jauh-jauh dulu." Aku jawab singkat. "Aku? Iya, sini aja. Tante di rumah." Tak lama pintu diketuk pelan. Dia masuk, kaosnya sedikit basah, rambutnya meneteskan air. "Maaf ya Tante, numpang neduh," katanya sambil cengir. "Ya ampun, basah semua, tunggu sebentar, Tante ambilin handuk." Aku ambil handuk kecil bersih di lemari, ku berikan padanya. Jarak kami dekat sekali saat itu. Aku bisa mencium bau hujan bercampur bau sabun dari tubuhnya. Perasaan aneh mulai muncul. "Ada apa ini?" "Makasih Tante," katanya pelan, matanya menatapku sebentar lebih lama dari biasanya. Aku langsung mengalihkan pandanganku. "Duduk di situ aja, jangan dekat pintu. Nanti masuk angin. Tante bikinin teh jahe ya, biar hangat." Aduh, enak banget kalau ada teh jahe. Aku ke dapur, tapi sepanjang mengiris jahe, pikiranku nggak tenang. Kenapa dadaku berdebar seperti ini? Dia cuma teman anakku. Usianya 21, anakku 20.
Aku hampir 40. Apa aku yang aneh, pikirku. Saat aku kembali ke ruang tengah, dia sudah duduk rapi, handuk di pundak, menatap hujan dari jendela. Cantik ya Tan kalau hujan dilihat dari sini, katanya. Cantik gimana? Kayak tenang tapi juga bikin kangen. Kangen siapa? Tanyaku sambil bercanda, mencoba mencairkan suasana. Dia diam sebentar, lalu tersenyum kecil. Kangen, rumah, dan orang-orang yang bikin rumah kerasa hidup. Aku terpaku sesaat. Kenapa rasanya kalimat itu seperti mengarah padaku? Tanda-tanda yang mulai terlihat. Lama-kelamaan aku mulai menyadari hal-hal kecil. Kalau Dimas tertawa keras, Fadil sering melirik ke arahku, seolah ingin memastikan aku ikut tertawa juga. Kalau aku sedang susun piring di dapur, tiba-tiba dia datang membantu tanpa disuruh. Tante, sini aku yang angkat galon. Nggak usah, bisa sendiri. Nanti kalau pinggang tante sakit gimana? Nih, biar aku aja. Tangannya kuat mengangkat galon air dengan mudah. Aku memperhatikan otot lengannya yang tegang sebentar, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Kadang, aku menemukan hal-hal kecil yang membuatku bingung. Waktu itu, aku sedang melipat baju di kamar Dimas. Di atas meja belajar, aku melihat selembar kertas. Tangan ini refleks ingin merapikan. Di kertas itu ada coretan-coretan, seperti catatan kuliah. Tapi di salah satu sudut, aku melihat tulisan kecil. Rumah Rina terasa seperti rumah sendiri. Aku diam. Rina, namaku. Apa maksudnya? Kalian pernah nggak merasa sesuatu tapi takut mengakuinya, bahkan pada diri sendiri? Bisik-bisik tetangga. Sebagai janda yang hidup di kampung kecil, tentu saja semua gerak-geriku sering jadi bahan obrolan. Suatu hari, saat aku beli sayur di depan gang, aku dengar dua ibu-ibu berbisik. Itu loh, Mbak Rina, janda, rumahnya sering didatengin anak muda. Temen kuliah anaknya katanya. Iya, aku sering lihat. Tinggi, ganteng, sopan sih. Tapi ya, tetap saja. Janda kalau dekat-dekat anak muda, nanti banyak yang ngomong. Aku pura-pura tidak dengar, tapi hatiku agak ngilu. Sejak itu, setiap kali Fadil datang, aku jadi sedikit canggung. Aku mulai menjaga jarak. Kalau dulu aku suka duduk di ruang tengah sambil menjahit saat mereka belajar, sekarang aku lebih sering masuk kamar atau sibuk di dapur. Tapi justru disitulah semuanya makin jelas. Babak 4, klimaks dan twist. Pengakuan yang tidak kuduga. Malam itu, malam yang aku ceritakan di awal. Hujan turun pelan, tidak deras. Hanya cukup untuk membuat udara terasa dingin dan jalanan sedikit basah. Dimas mengirim pesan. Katanya menginap di rumah teman karena ada tugas kelompok yang harus diselesaikan sampai larut. Aku sendirian di rumah. Atau kupikir begitu. Sekitar jam 8 malam ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku agak heran, siapa malam-malam begini? Saat kubuka pintu, Fadil berdiri di sana, mengenakan jaket hitam, rambutnya sedikit basah oleh gerimis. Fadil, malam-malam gini? Maaf ya Tante, ganggu. Tapi, aku boleh ngobrol sebentar sama Tante? Dimas nggak di rumah loh. Aku memang cari Tante, katanya pelan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah. Ya sudah, masuk dulu. Tapi cuma sebentar ya. Tetangga bisa salah paham kalau lihat ada anak muda ke rumah janda malam-malam. Kataku setengah bercanda, setengah serius. Dia hanya tersenyum tipis. Iya, aku ngerti Tan. Kami duduk di teras saja, lampu kuning di teras membuat suasana hangat. Di kejauhan terdengar suara motor lewat pelan. Aku duduk di kursi kayu, dia di kursi plastik di seberangku. Di antara kami ada meja kecil dengan taplak bunga-bunga. Tante, katanya pelan. Iya? Kalau aku ngomong jujur, Tante janji nggak marah? Aku menarik napas panjang. Ya, kalau kamu jujur, kenapa Tante harus marah? Tapi, ngomong apa dulu nih? Dia menunduk sebentar, menyatukan kedua telapak tangannya, seolah sedang menenangkan diri. Lalu dengan suara yang pelan tapi jelas, dia berkata, Aku
Dari dulu kagum sama Tante. Aku terdiam. Suara malam seolah lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri. Maksud kamu? Kagum gimana? Aku kagum sama cara Tante hidup. Tante kuat, kerja keras, tetap bisa senyum. Bisa bikin rumah ini terasa hangat. Tante sayang banget sama Dimas. Tante nggak pernah ngeluh meski hidup nggak gampang. Aku lihat semua itu, Tan. Aku menarik napas pelan. Ada hangat yang naik sampai ke mata. Fadil, itu namanya kamu cuma kasihan sama Tante, bukan kagum. Bukan, Tan. Dia menggeleng pelan. Aku bukan cuma kagum. Aku nyaman. Setiap kesini rasanya tenang. Aku suka cara Tante bicara. Cara Tante jalan ke dapur sambil nyapu sandal Dimas yang sembarangan. Cara Tante ketawain lelucon receh kami. Dia tertawa kecil. Lalu menatapku lagi, lebih dalam. Kadang aku mikir, kalau saja perbedaan usia kita nggak sejauh ini, kalau saja aku bukan cuma teman anak Tante, mungkin aku berani minta izin buat menyayangi Tante sebagai seorang perempuan. Dadaku langsung sesak. Kalimat itu terlalu jujur. Fadil, stop. Suara itu keluar dari mulutku hampir tanpa sadar. Tanganku bergetar di atas pangkuan. Tante, aku tahu ini nggak wajar. Aku tahu banyak orang bakal bilang aku gila. Tapi perasaan itu ada. Dan aku capek pura-pura nggak ada. Air mataku hampir jatuh. Kalian tahu rasanya ketika ada yang melihat kita, bukan cuma sebagai ibu siapa, tapi sebagai diri kita sendiri? Sebagai Rina. Fakta mengejutkan. Aku menggeleng pelan. Fadil, kamu tahu kan? Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Tan? Bedanya cuma usia, kan? Bukan cuma usia. Aku menahan napas. Kamu teman anakku. Kamu seumuran Dimas. Apa kamu nggak pikirin perasaan dia? Dia menatapku lama. Lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Sebuah amplop kecil. Aku sudah pikirin itu, Tan. Dia menyerahkan amplop itu padaku. Dengan ragu aku membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas. Tulisan tangan Dimas. Bu, kalau suatu hari Fadil ngomong sesuatu yang bikin ibu kaget, jangan marah dulu ya. Aku tahu kok dia kagum sama ibu. Aku juga tahu ibu mungkin sudah lama kesepian. Aku cuma mau bilang, ibu berhak bahagia lagi dengan siapapun. Aku nggak akan benci ibu. Aku sayang ibu. Dimas, tanganku langsung lemas. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Dimas, tahu? Suaraku bergetar. Iya, Tan, jawab Fadil pelan. Aku pernah nggak sengaja kebuka perasaanku waktu kita ngobrol berdua. Aku bilang, aku kagum sama ibu kamu. Dimas cuma senyum dan bilang, aku juga. Fakta itu benar-benar mengejutkanku. Anakku sendiri tahu, dan dia tidak marah. Dia bilang apa lagi, tanyaku lirih. Dia bilang, selama aku bisa jaga hati nggak bikin ibu sedih dan tetap hormat sama ibu, dia nggak masalah. Tapi dia juga bilang, keputusan tetap di tangan ibu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Anakku. Anak laki-lakiku yang selama ini kupikir cuma peduli game dan tugas kuliah. Ternyata, memahami kesepianku jauh lebih dari yang kukira. Ending menggantung tapi romantis. Malam itu, kami bertiga sebenarnya hadir di teras rumah kecil itu. Aku, Fadil, dan bayangan Dimas di antara kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Fadil? Iya, Tan? Tante, nggak munafik. Tante juga ngerasa ada yang berbeda sejak kamu sering kesini. Dia menatapku, penuh harap. Tante itu perempuan, bukan batu. Tante bisa ngerasain kalau ada yang perhatian lebih. Tante lihat cara kamu melihat Tante. Cara kamu berusaha bantu, cara kamu betah lama-lama di sini. Tante bukan nggak sadar. Aku berhenti sebentar menatap ke arah jalan gang yang sepi. Hujan mulai reda, menyisakan tetesan di daun-daun. Tapi Fadil, rasa kagum itu belum tentu harus jadi cinta yang seperti kamu bayangkan. Kadang rasa kagum itu cukup disimpan sebagai alasan untuk jadi orang yang lebih baik. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Jadi, Tante menolak aku?
Tante nggak bilang menolak, tante cuma belum siap, tante takut. Bukan hanya pada omongan orang, tapi juga takut kalau semua ini cuma perasaan sesaat kamu yang lagi butuh sosok ibu. Dan tante salah mengartikan. Dia menunduk, pelan-pelan dia mengangguk. Aku mengerti, Tan. Tapi satu hal yang tante mau kamu tahu. Aku menatapnya, memastikan dia mendengarkan. Kamu membuat tante merasa masih hidup, masih dilihat, masih dianggap berharga. Setelah lama sekali hidup cuma terasa seperti rutinitas, kamu datang dan mengingatkan tante bahwa di usia hampir 40 pun, perempuan masih bisa dikagumi. Dia tersenyum, kali ini senyumnya sedih tapi hangat. Kalau itu saja yang bisa aku lakukan, aku sudah cukup bahagia, Tan. Kami terdiam cukup lama. Angin malam menyelinap di antara celah-celah pintu. Suara TV tetangga terdengar samar. Jadi, sekarang gimana, Tan? Sekarang, kamu tetap jadi Fadil, teman baik Dimas, yang sopan, yang sering bikin rumah ini ramai. Kalau nanti, suatu saat, perasaanmu masih sama dan jalan hidup mengizinkan, mungkin kita bisa bicara lagi dengan cara yang berbeda. Apa itu janji? Matanya bertanya. Aku hanya tersenyum. Anggap saja, itu harapan. Tapi jangan digenggam terlalu keras ya, karena hidup nggak selalu berjalan seperti yang kita mau. Dia mengangguk pelan. Boleh, terakhir kali aku jujur, Tan? Silakan. Apapun nanti keputusan tante, buat aku, tante tetap perempuan paling kuat dan paling hangat yang pernah aku temui. Aku tetap kagum sama tante. Meski itu tidak mungkin jadi apa-apa. Kalimat itu menutup malam kami. Setelah Fadil pulang, aku masuk ke kamar Dimas. Kertas yang tadi ada di amplop kutaruh di meja belajar anakku. Aku duduk di tepi ranjangnya yang kosong, memeluk bantalnya, dan untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena bingung dan sedikit bahagia. Bahagia karena ternyata aku masih bisa membuat seseorang kagum. Bingung karena aku tidak tahu harus melangkah kemana. Dan sekarang, aku cerita ini ke kalian. Menurut kalian, perempuan seperti aku, hampir 40 tahun, janda, punya anak kuliah, lalu tiba-tiba dikagumi teman anaknya sendiri. Wajar nggak kalau hatiku bergetar? Salah nggak kalau aku diam-diam merasa senang? Dan kalau suatu hari, Fadil datang lagi membawa keberanian yang sama, perasaan yang masih utuh dan dunia tidak sekejam yang aku bayangkan. Haruskah aku tetap bilang, ini tidak mungkin terjadi? Atau justru saat itu aku berani menjawab, kalau kamu yakin mungkin kita bisa membuatnya menjadi mungkin. Aku sendiri belum tahu, tapi satu hal yang aku tahu pasti. Malam itu di teras rumah kecilku, dengan teh hangat dan hujan pelan, hidupku yang tadinya datar, akhirnya punya warna lagi.